Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang seru ya, karena memang begitu namanya pelajaran SQL, menggali informasi sekaligus kalau andai kata datanya itu real ya, kadang-kadang juga memancing kepo kita dan berusaha untuk mencari tahu bagaimana supaya mendapatkan informasi tersebut ya. Makanya di sini saya sengaja untuk data-data latihan query itu menggunakan data real negara-negara di dunia. Ya, mungkin kalau nanti ada data real yang lain yang lebih seru, mungkin saya akan pakai. Misalnya apa? Data kriminal, data apa? Data penjualan Tokopedia, barangkali kalau ada ya. Jadi biar tahu barang yang laris apa, barang ini ada enggak, barang ini paling murah, yang paling mahal, yang dan sebagainya. Nanti kata ada ya, cuma masalahnya nggak ada. Oke. Karena otomatis kalau sudah kepo, waduh, kita akan berusaha mengolah data dengan query untuk bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan, ya. Dan itulah yang dinamakan kalau untuk tingkat lebih lanjut data mining, penggalian data, ya. Bagaimana dari data-data yang ada itu nanti bisa mendapatkan informasi yang penting atau mungkin yang kita butuhkan, ya. Dan salah satu metodenya adalah dengan query ini, dengan structure query language ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang SQL. Kali ini berkenalan dengan join dan nested query. Insya Allah nanti untuk PPT, ya, PPT nanti bisa minta tolong Mbak Asisten untuk membagikan ya. Saya tadi berusaha upload, gagal, nggak tahu kok, mungkin kebesaran atau apa, ya. Jadi cuma muter-muter aja, koneksi lagi nggak bersahabat. Nah, walaupun ada PowerPoint, hanya saja saya ingin materinya sesuai dengan cara pengajaran saya. Yakni apa? Studi kasus dan praktek. Ya, studi kasus dan praktek. Apalagi prakteknya berdasarkan data real yang nanti akan kita gali melalui query. Ya. Baik, jadi langsung aja kalian juga bersiap. Saya akan men-sharing yang kemarin kita pakai, yakni HDSQL dengan data dunia sama benua ya. Kalian juga silakan membuka HDSQL. Ya. Baik, sudah kelihatan semua ya sharing saya, aplikasi HDSQL. Pastikan nanti kalian juga menggunakan ini supaya bisa latihan-latihan dan mempraktikkan diri. Udah ya? Udah kelihatan ya? Baik. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang masalah join. Jadi kita akan bahas tentang join dan aneka ragam atau aneka ragam join ya. Apa itu join? Intinya adalah mengambil informasi ya, mengambil dari beberapa tabel, sehingga dengan tabel tersebut kita perlu menghubungkan antara satu dengan yang lain ya. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah, contoh langsung di kasus ya. Tampilkan nama negara, ibu kota, dan benuanya. Ya. Kita butuh informasi, nama negara, ibu kota, dan benuanya. Ya. Oke, maka apa query yang kita lakukan? Tentu saja nanti begini. Nama, ya, koma, ibu kota, ya. Terus nama benuanya. Ingat ya, nama benua, bukan kode benua. Ya. Kalau kode benua bisa kita dapatkan di sini, di tabel apa? Tabel negara. Tapi kalau nama benua
Nah, itu hanya ada di tabel benua, sehingga kita perlu, nah, istilahnya menjoinkan, menggabungkan. Ya. Kita butuh ini, ya, nama, ibu kota, dan nama. Oh ya, di sini sekaligus saya akan menyampaikan kepada kalian yang mungkin nggak ada di materi, tapi hanya kebiasaan saja, supaya untuk bisa membuat kebiasaan bagus yang mungkin memudahkan untuk menganalisa query, ya. Ya ini apa? Ya ini tentu saja ketika kalian mencoba query-query atau mempraktekkan atau ya melihat di sini ya, kolom-kolom pada tabel negara ini kok namanya ada NG-nya. Ya, itu adalah kebiasaan saya, ingat saya pribadi ya, untuk memberikan prefix pada kolom-kolom pada tabel. Ya, sehingga kode itu prefix ini menunjukkan ini ngambil dari tabel negara. Sementara kalau benua prefixnya adalah BN. Sehingga kita bisa tahu, oh ini maksudnya tabel negara, kolomnya nama. Tabel negara, kolomnya ibu kota. Tabel benua, kolomnya nama. Nah, sehingga kita bisa mengetahui, nah kira-kira sumber data ini mengambil dari mana. Ya, tentu saja kalau kita mau menampilkan NG dan BN, ya dua tabel yang harus kita sertakan, yakni negara, negara dan benua, gitu ya. Nah, ini kebiasaan saya aja untuk memberikan penamaan. Terus juga kalau seperti ini ya, misalnya ini NG BNID, ini artinya foreign key, ya. Tabel prefixnya BN, NG, terus BN itu maksudnya kolom benua ID pada tabel benua. Ini tanpa kita, kalau misalnya kita membahasnya seperti ini ya, ini bisa kita bisa mengira-ngira, oh berarti seperti ini adalah foreign key dari tabel benua, ya, foreign key dari tabel yang prefixnya BN atau benua. Nah, saya biasakan gitu, supaya apa? Supaya mudah dipahami ketika misalnya nanti query itu panjang, ya, walaupun tidak ada keharusan, Anda bebas memberikan nama kolom apapun. Cuman kalau lebih mudah dipahami, terutama untuk kedepannya, lebih baik yang mudah dipahami. Sebagaimana Anda bebas memberikan nama variabel pada pemrograman Anda. Tapi dengan penamaan yang tertata dengan baik, terstruktur dengan baik, diseragamkan dengan baik, tentu akan memudahkan Anda kalau suatu saat harus menganalisa, ya, menganalisa, memperbaiki, menyisipkan atau memodifikasi, itu akan lebih mudah. Nah, gitu. Jadi ini hanya kebiasaan saja, tapi kalau mau ikutan monggo, kalau mau pakai cara yang berbeda silakan, ya. Oke. Nah, kembali kepada soal tampilkan nama negara, ibu kota, dan benuanya. Nah, di sini ada dua buah tabel yang harus disertakan. Nah, dua tabel ini harus digabungkan, dijoinkan. Nanti ada tiga buah cara. Ada dua cara ya, yakni yang pertama, cara satu seperti ini, where dengan, ya, cara yang pertama, yakni NG nama, NG ibu kota, BN nama, terus ini adalah relasinya, ya, ini adalah relasinya. Oke, saya tampilkan. Nah, berikut ini adalah daftar nama negara, ibu kota, dan benuanya di mana. Ada 195 baris, ya. Ada 95 baris. Nah, inilah yang disebut dengan join, ya, menggabungkan dua buah tabel dengan relasi antara foreign key dengan primary key yang terhubung.
Tanpa klausa ini, nanti akan menampilkan semua baris data pada dua buah tabel yang saling silang, cross ya, cross. Jadi setiap baris data pada negara dipertemukan pada tabel baris data di benua. Jadi misalnya, andai kata misalnya tidak saya where, nanti hasilnya adalah seperti ini, ya. Ada berapa baris? Kita bisa tahu jumlah barisnya di sini ya, 1764 baris. Ya, artinya setiap baris data pada tabel negara dipertemukan setiap baris data pada tabel benua. Ya, ini 100 berapa? 195 kali 7 atau berapa tadi ya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, hanya saja dengan klausa where nanti kita filter. Oke, ini dulu ya. Saya tampilkan biar kelihatan. Ini jadi kolom NG ini sama ini saya akan tampilkan. Jadi ini kalau menampilkan semuanya seperti ini, ya. Andorra Afrika, Andorra Asia, Andorra Karibin, Andorra Eropa. Nah, yang ditampilkan tuh hanya yang ininya sama. Kalau memang kan kita mencari Andorra, ibu kotanya Andorra la Vella, terus kode benuanya 5. Terus kita cari di tabel benua, mana yang kode benuanya 5, yakni adalah Eropa. Berarti ibu kota Andorra, benuanya Andorra adalah Eropa. Ya. Nah, sehingga dengan filter, hanya yang ininya sama aja ditampilkan. Ini enggak, ya. Demikian pula dengan yang ini ya. Emirat Arab ya, Emirat Arab yang ditampilkan hanya yang ini, yang menunjukkan bahwasanya ini di Asia, bukan di Afrika, bukan di Karibin, bukan di Eurasia, Eropa dan sebagainya, ya, gitu. Itu maksudnya filter yang menjoinkan dua buah tabel. Jadi jawabannya ini adalah daftar negara, ibu kota dan benuanya, ya. Ini saya ulangi lagi hanya untuk supaya memahamkan Anda. Begini cara menjoinkan tabel. Kalau dikata lebih dari satu tabel yang mau ditampilkan informasinya, ya. Itu cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, ini pakai filter where, pakai join, ya. Nah, untuk pakai join seperti ini, mirip, tinggal saya copy paste. From, formatnya begini ya, from negara join benua, terus nantinya ada on, ya. Ingat formatnya seperti ini. Di tabel apa, join apa, pada relasi apa. Nih, ya. Dan hasilnya kita tampilkan. Hasilnya sama. Ya, 195 baris. Kemudian bagaimana dengan inner join? Ya, inner join sama join itu sebenarnya identik. Jadi misalnya kalau kita tambahkan inner join, sama aja dengan join. Artinya inner atau nanti outer itu nggak perlu disebut sebenarnya. Soalnya kalau udah pasti kalau join biasa itu inner join. Jadi kalau join tanpa nyebut jenis join yang lain berarti adalah pasti inner. Jadi ini nggak usah disebutkan. Anda boleh pakai, boleh tidak, sama saja. Ya. Oke. Jadi hasilnya ini sama ini sama. Baik. Ini saya kopas. Saya akan coba dulu. Saya kopas di chat ya. Silakan Anda coba dulu.
tunggu sampai 2 menit, 3 menit ya, sampai 25. Sekaligus mungkin ada yang ketinggalan nyiapin HDSQL. Sekaligus barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan. Ada orang nggak sih di sini? Kok nggak ada respon sama sekali dari tadi? Oh, 37 orang ya. Sudah Pak, sudah disalin Pak. Nah, oh sudah ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kasus selanjutnya. Ya, kasus selanjutnya. Tampilkan negara, ibu kota, dan benuanya jika ada. Nah, ini ya. Jika ada. Maksudnya gimana? Maksudnya
barangkali ada negara yang belum tercatat, lupa tercatat, atau nggak dicatat nama benuanya. Adakah itu? Memang faktanya nggak ada, cuman karena pelajaran query ini, saya perlu menambahkan data fiktif. Ya, kenyataannya nggak ada, tapi di data fiktif kita itu ada negara. Ya, kita lihat tabel negara ya. Ada negara namanya negara masa depan. Waduh, kapan itu negara masa depan? Dia nggak punya benua. Ya, mungkin nggak diketahui di benua mana, atau mungkin lupa nyatet orangnya, ya. Atau mungkin kedai hapus atau gimana, ya. Tapi yang jelas, di dalam database kita itu, ternyata ada negara yang tidak ada benuanya, kode benuanya. Nah, negara ini masuk nggak dalam query kita tadi? Tidak termasuk. Ya, coba kita jalankan ya. Nah, di bawah sendiri tidak ada negara masa depan. Karena apa? Karena tidak memenuhi relasi ini. Dia nggak punya relasi dengan tabel benua. Ya, kode benuanya masih 0, masih kosong. Nah, padahal yang diminta tampilkan misalnya semua negara. Semua nama negara, ibu kota dan benuanya jika ada. Nah, untuk kasus ini, Anda query dengan cara pertama, dengan cara yang kedua itu tidak bisa dipenuhi, ya, tidak bisa dipenuhi. Sehingga kita perlu menggunakan outer join, apakah itu left join ataupun right join, ya. Caranya seperti ini. Cara pertama, ya, pakai left join. Kita perhatikan hasilnya ya. Anda perhatikan. Jumlah barisnya 196. Ya, dan negara masa depannya termasuk dari hasil query. Ya. Termasuk hasil query. Karena nggak punya benua atau tidak perlu diketahui, maka benuanya masih 0. Ya, benuanya masih 0. Nah ini. Dan memang masuk akal ya. Jangan sampai karena nggak punya benua, dia nggak dianggap negara. Karena yang diminta adalah tampilkan semua negara, ibu kota dan benuanya, jika ada, terutama benuanya, ada nama benuanya atau tidak. Nah, sehingga kalau memang pertanyaan tampilkan semua negara, terus nggak keluar gara-gara nggak punya relasi dengan tabel benua, jangan sampai nggak ditampilkan, tetap harus ditampilkan. Ya. Nah, karena itu kita menggunakan namanya left join. Ya, left join, dan atau istilah lain left outer join. Artinya apa? Artinya Anda bisa menggunakan klausa outer untuk left join atau right join, dan tidak juga nggak apa-apa. Jadi misalnya Anda tambahkan di sini outer join, sama aja, nggak masalah, ya, nggak masalah. Outernya di sini ya, outer. Nah ini, ya, nggak masalah. Saya kebiasaan ya udah kalau live itu sudah pasti outer join, right juga outer join, sehingga tidak usah menghemat ngetik. Mungkin ini keyword yang mungkin dulu dipakai, tapi sekarang udah nggak dipakai karena sudah pasti kalau join biasa itu inner join. Jadi seperti ini ya, join biasa itu inner join, artinya hanya yang terrelasi saja yang ditampilkan. Sementara kalau outer join termasuk yang tidak ada relasinya. Nah itu ya. Oke, ini cara pertama. Kemudian cara kedua, perhatikan baik-baik.
Cara kedua pakai right join. Nah, kalau jadi right join, jadinya seperti ini. Ini jadi right ya. Nah, nanti negara itu ditaruh di sebelah kanan. Benua di sebelah kiri. Benua di sebelah kiri. Hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. Sama persis. Karena memang sama ya. Hasilnya sama tapi cara yang berbeda. Pakai right join. Nah sekarang kira-kira apa kesimpulannya right sama left join? Bahwasannya, ya, ingat-ingat betul ya, yang disebut di sebelah kanan atau kiri itu ditampilkan semua. Ya, ini pakai left. Berarti semua yang disebut tabel yang disebut di sebelah kiri join ini, yakni negara, itu ditampilkan semua barisnya. Ditampilkan semua barisnya. Terus kalau dikata nggak ada relasi dengan benua, nanti akan diisikan 0 pada kolom yang tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya. Ya. Demikian halnya dengan yang kedua, yang ditampilkan semuanya adalah right di sebelah kanan pausa join ini, yakni negara. Sehingga hasilnya sama. Ya. Jadi pokoknya yang disebut di kanan right join berarti ditampilkan semua, atau disebut di sebelah kiri left join itu ditampilkan semuanya. Ya, makanya di sini semua negara ada 196 termasuk negara yang tidak punya ibu kota, benua, itu juga ditampilkan. Ya. Oke. Nah, sekarang ada cara ketiga, tapi ini khusus Oracle ya. Cara ketiga. Khusus Oracle. Artinya tidak bisa jalan di database yang lain kecuali Oracle. Nah, inilah yang disampaikan di materi ini ya, PPT-nya itu sayangnya cuma Oracle. Ya, padahal saya bilang SQL itu standar, tapi untuk yang kasus ini nggak bisa dijalankan di DBMS lain. Jadi sama dengan yang di atas nih ya, sama kayak ini. Ya. Terus pakai begini. Ya. Pakai di sini. Artinya apa? Artinya di sini nanti menampilkan semua termasuk yang 0. Di kolom BNID atau benua, yang benuanya 0 itu nanti juga ditampilkan tapi isinya 0. Ya. Kalau dikata misalnya mau dibalik juga bisa ya. Cara yang keempat sama outer join tapi nah gini ya. Nyebutnya sebelah kiri. Nah, ini. Intinya yang ada tanda plusnya itu nanti akan ditampilkan nilai-nilai 0 yang tidak ada. Ya, nilai-nilai 0 yang tidak ada. Jadi misalnya tadi ini nggak bisa saya jalankan di sini ya karena ini khusus Oracle ya, dan ini yang ada di dalam PPT nanti yang akan dibagi oleh asisten ya. Hasilnya nanti sama seperti ini. Saya di sini sampaikan supaya kalian lebih bisa memahami bahasa yang standar, bukan cuma Oracle. Itu semua DPK. Jadi pakai Anda menggunakan left join, klausa ini, itu bisa di semua DBMS. Ya, tapi sebaliknya kalau sintaksis Oracle pakai plus-plus gini hanya di Oracle saja yang bisa jalan, yang lain nggak bisa jalan. Ini saran saya, ya pakai yang universal, yang umum aja di database yang berbeda-beda, ya supaya seragam. Oke, jadi hasilnya maksudnya di sini kalau Oracle tuh di kolom yang ada plusnya, di relasi terus ada plusnya, itu artinya boleh termasuk 0. Nah, makanya di sini kan saya jalankan, nah ini ada yang 0, ya. Artinya di kolom yang disebut plusnya, entah itu di kanan ataupun di kiri, kan di kanan di kiri kan
BNID, termasuk yang BNID-nya itu yang nilainya nggak ditemukan. Nah, maksudnya begitu. Sama-sama ini outer join, tapi ini model khusus database Oracle. Ya, oke baik. Sekarang silakan Anda coba dan amati sendiri. Terus kalau misalnya kalau kalian mau eksekusi di SQL live-nya Oracle, silakan. Tapi ya bikin ngisi data dulu ya, kelamaan. Oke, silakan Anda coba dulu. Eksekusi, pelajari, diamati sekaligus barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu sampai 10.40.
Oke, silakan Pak Surahman yang mau nanya. Ya Pak, saya ingin nanya Pak. Ini saya lihat di tabelnya Vatikan City ini nggak mempunyai NG ibu kotanya 0 kan Pak. Tapi itu join Ya. Nampilin data yang tidak ada 0, yang nggak ada 0 sama sekali. Kenapa? di sheet ini, walaupun dia kayak negara gini. Vatikan City. Saya benar. Ini ibu kotanya 0. Ya. Terus? Kenapa? Halo? Kenapa? Kok suaranya hilang? Mic-nya kamu matiin, Pak Rahman. Halo, Pak Rahman, kenapa? Kenapa Pak Rahman? Pertanyaannya masih kepotong, tolong diulang. Ya, kenapa? Videonya muncul soalnya kan. Mic-nya masih dimatiin. Oh ya Pak, maafin saya. Mati nih saya. Mic-nya Nggak masih kedengeran mati. tadi Pak? Ya, udah. Oke. Oh, udah. Oh ya. Gimana? Ya, itu di tabel NG nama itu kan ada Vatikan City. Ya, ini. Itu saya lihat itu kan 0 loh. Ya. Oh, kalau misalnya mau itu walaupun dari join itu masih ada 0. Kalau misalnya mau nampilin semua data yang nggak ada 0 itu gimana? Oh, itu pakai filter ya. Jadi seperti ini misalnya ya, kita Vatikan City nggak usah ditampilkan karena ibu kotanya masih 0. Ini 0-nya karena apa? Relasi atau karena aslinya? Kalau Vatikan City itu memang datanya 0 ya. Jadi Vatikan City ya, ibu kotanya memang 0. Nah ini ya, ibu kotanya sama GDP-nya 0 ya. Nggak tahu ini saya importnya memang kosong atau kayaknya ini murni dari import deh ya. Saya importnya memang 0, entah nggak diketahui atau apa, atau ya Vatikan City ini ya kota sekaligus negara. Saya cuma import kalau ini, saya nggak modifikasi. Atau mungkin ya bisa aja ada yang modifikasi data terus datanya rusak, itu kurang tahu saya. Yang jelas saya cuma import saja ya. Nah, sekarang pertanyaan teman Anda, bagaimana supaya tidak memunculkan yang 0? Nah, pakai filter tentu saja ya, pakai filter. Jadi misalnya ya, ini hasilnya adalah seperti ini dan saya ingin menghilangkan yang supaya Vatikan City tidak termasuk. Nah, tinggal aja di filter kan, where NG ibu kota saya coba ya, is not null. Nah, coba. Saya coba dulu. Ya, nggak masuk ya. Ya, ini sekaligus buat kalian ya, pengetahuan baru buat kalian yang mungkin bisa saja terlewat ya. Khusus untuk nilai 0 itu kita nggak bisa misalnya nggak bisa ya. Jadi pakainya ini, is 0 atau is not 0. Ya, ini sekedar tambahan pengetahuan. Jadi operator untuk membandingkan dengan nilai yang 0. 0 itu bukan nilai, belum ada nilainya. Beda dengan 0 ya, beda dengan nilai 0. 0 itu belum terisi. Ya, belum terisi. Nah, untuk operasi pembandingannya itu pakai is, hanya bisa is. Entah is 0 atau is not 0. Nah, ya, terima kasih nih Pak Rahman jadi membuat kita ya barangkali ada pertanyaan, mungkin suatu saat menjumpai kayak gini ya. Jadi mencari yang tidak kosong. Nah, seperti ini operatornya. Jadi pakai operator is.
bukan operator sama dengan 0, sama dengan atau tidak sama dengan 0, itu nggak bisa. Karena untuk nilai 0 operatornya hanya is, pakai is. Ya. Oke. Tapi hasilnya sudah benar ya, hasilnya sudah kelihatan. Jadi ini menampilkan semuanya ya. Yang 0 tidak, yang 0 nilainya 0 tidak ditampilkan. Fatur Rahman. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Ini mungkin kembali lagi yang terkait penggunaan filter where untuk join ya. Walaupun tadi di atas kita menggunakan filter where untuk menjoinkan antar tabel, akan tetapi sebaiknya dihindari ya. Karena apa? Karena memang where itu seharusnya hanya untuk filter saja. Where itu dibuat untuk filter. Misalnya apa? Misalnya nama sama dengan nama negara Indonesia, nama benua Asia, luasnya kurang dari sekian, terus misalnya tidak sama dengan 0 atau not null dan sebagainya. Jadi where itu hanya untuk filter. Adapun untuk join, SQL standar sudah membuat keyword tersendiri, ya, yakni join, untuk menggabungkan tabel, ya, dan tentu saja akan menjadi lebih cepat untuk mengeksekusi query dibandingkan dengan filter, walaupun hasilnya sama, ya. Tapi kecepatannya jauh berbeda, penggunaan join dan penggunaan klausa where, ya. Tuh, jadi misalnya kalau kalian ujian, gunakan informasi, tampilkan ini, ya sebaiknya jangan pakai gini lagi, tapi langsung gunakan join, ya. Oracle pun walaupun misalnya menyediakan, Anda bisa meninggalkan gunakan Oracle. Karena selain standar, ya, seumpama suatu saat kalian ganti database-nya dari Oracle ganti SQL Server, nggak perlu ubah program query-nya di dalam misalnya aplikasi Anda. Ya, nah seperti itu. Jadi biasakan gunakan left join, right join, bukan klausa where untuk menggabungkan query. Baik, selanjutnya adalah kasus baru, ya. Jadi tadi sudah tahu ada left join, right join. Nah, sekarang ada namanya cross join. Ya, cross join. Ini bukan pertanyaan ya, ini cross join itu latihan gini aja ya. Select from negara cross join benua, ya. Cross join itu menggabungkan semua baris data pada satu tabel ke tabel yang lain, ya. Jadi sama kayak query tanpa where tadi, sama kayak identik dengan, ya, menggabungkan dua buah baris data, bukan ya, tabel yang beda. Nah, ya. Nah, di sini kalau saya jalankan, ini semuanya semua itu berarti tambah filter. Hasilnya adalah, nah ini 1764 baris. Yang ini tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, berarti setiap baris data pada negara, ya,
bertemu dengan setiap baris data pada benua. Makanya ini Andorra ketemu Afrika, Andorra ketemu Asia, Andorra ketemu Karibin, ya. Terus nanti ganti negara, ketemu Afrika lagi, Emirat ketemu Asia. Jadi setiap baris data pada tabel negara ketemu setiap baris data pada tabel benua. Makanya hasilnya ribuan baris. Jadi sama kayak gini. Bukan identik ya, sama persis ya, sama persis. Ya. Jika dipakai kapan cross join itu? Ada kasus-kasus tertentu ya nanti. Tapi bukan untuk mencari informasi, tapi untuk teknik programming ya. Setahu saya untuk teknik programming saja. Ya, teknik programming cross join itu. Ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya join. Ini cuma istilah join terhadap dirinya sendiri. Join tabel terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, ya ini cuma istilah bukan keyword ya. Cuma istilah bukan keyword. Bukan keyword bagaimana join tadi ya. Inner join dan sebagainya. Jadi cuma istilah bukan keyword, yakni menggabungkan tabel terhadap dirinya sendiri. Kasusnya biasanya ya, sayangnya di sini tidak ada kasus yang tepat. Jadi kasusnya kalau di PPT itu adalah misalnya pegawai dan atasannya atau supervisornya. Ya, atasannya itu supervisor. Masing-masing pegawai punya supervisor. Yang paling top pegawai nggak punya supervisor. Ya. Nah, seperti itu adalah relasi antara tabel dengan tabelnya sendiri karena supervisor juga merupakan pegawai. Ya, supervisor juga merupakan pegawai juga. Nah, sehingga untuk melakukan query saja adalah ya query dia pegawainya dengan pegawai sebagai supervisor. Ya, jadi sumbernya satu tabel yang sama dan relasinya terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, untuk itu saya butuh maksudnya supaya latihannya kita butuh data fiktif. Ya, kita butuh data fiktif. Ini kan ada data saya, maka di sini saya buat tabel benua ya. Tabel benua saya jadikan ini ya. Benua punya supervisor. Ya maaf ya, ini kenyataannya benua nggak punya supervisor, cuman hanya untuk mengajarkan materi self join, saya tambahkan kolom BNID supervisor. Ya, ini saya cari caranya ya sekaligus nanti ini ya Anda praktekkan. Jadi untuk menambah kolom ya kita edit saja. Nah ini saya hapus, saya hapus dulu ya. Untuk nambah kolom, ini saya save, saya kembalikan seperti semula. Nah, nambah kolom ini nanti pada bisa diedit, ya. Terus add tambah kolom. Nah, kolom yang 3 BNID supervisor. Ya, artinya supervisor dari negara ini, benua ini ya, dari benua ini adalah benua apa? Ya, makanya di sini saya kasih nama. Benua itu adalah yang depan itu adalah prefix, terus selanjutnya itu adalah foreign key yang mengarah kepada dirinya sendiri, jadi BNID, terus fungsinya apa? Sebagai informasi supervisor. Ya. Berarti tipe datanya saya samakan ya, tiny integer. Karena memang harus sama kayak dikasihkan itu. Oke, ya. Terus simpan. Ya, itu caranya apa? Caranya untuk nambah kolom. Pak, saya mau pakai alter table. Waduh, silakan. Saya butuh cepatnya karena memang butuh penting kali ini materi bukan alter table ya. Oke, nah sekarang baru isi datanya. Ya, anggaplah misalnya benua Asia itu supervisor. Afrika supervisornya Asia. Karibin Asia. Eurasia juga Asia, waduh. Eropa, nah supervisornya adalah Eurasia, nah misalnya gini ya.
North Amerika, Asia juga, mau Asia jadi bos, biarin lah, mumpung kita di Asia ya. Terus Oceania, supervisornya 6 ya, 6. South America, 6 juga, ini cuma data fiktif ya. Terus ini Atlantis, misalnya Eurasia. Kecuali Asia, dia 0 karena apa? Nggak punya supervisor. Artinya top management. Waduh, bos. Big boss ya, big boss. Nah, ini cuma untuk data bahwasanya untuk contoh self join. Nah, sehingga nanti bisa di sini contoh soalnya kasus tampilkan benua, nama benua dan supervisornya. Lucu. Namanya latihan ya, jadi sembarang. Yang penting kita bisa buat latihan ya. Oke. Query-nya seperti ini ya. Select. Sama-sama menampilkan nama benua. Ini nama benua ya. Terus kemudian ini belum selesai. Kenapa kok band nama semua? Karena semuanya kolom band nama. Cuma ingat nanti disinilah kita nanti perlu memberi nama aliasing ya. Benua yang pertama kita anggap sebagai benuanya, terus join. Benua yang kedua kita anggap sebagai supervisor, saya singkat S ya. Ini B, ini S ya. Nah kemudian on harus sesuai dengan relasinya. Apa? Benua yang asli. Pak, maaf, screen-nya nge-freeze. Nge-freeze. Saya tutup, buka lagi ya. Oke. Bisa kelihatan? Udah, Pak. Ya, oke. Baik, saya ulangi lagi. Jadi sumber datanya tadi kita kasih kasusnya ya. Menampilkan nama benua dan supervisornya. Ya. Nah, karena sama-sama kolom nama pada benua, maka kolomnya jelas saya pakai BN nama semuanya. Ya. From-nya juga sama-sama dari tabel benua. Iya kan? Benuanya nama benua, supervisornya juga benua. Cuman benua yang pertama itu dianggap sebagai benua asli. Terus benua yang kedua itu sebagai supervisor. Saya kasih alias S. Ya. Ini saya kasih alias B, ini saya kasih alias S, ya. Sehingga di sini nanti, nah ini adalah benuanya. Terus ini supervisornya, ya. Sekalian saya kasih judul ya, S benua, nama benua ya, nama benua, S nama supervisor. Nah ini ya. Terus, nah tinggal joinnya, onnya, on. Relasinya adalah benua, ya, yang benua asli ya, benua kolom PID supervisor, ya, sama dengan supervisor BNID. Nah, ya, oke, kita tampilkan. Nah, ya, Afrika supervisor Afrika. Oh, salah data ya, saya masih salah, bentar. Dua ya, keliru. Saya perbaiki datanya dulu. Salah tangkap. Nah, ini maksudnya Asia ya, Asia bukan Afrika. Salah datanya. Oke. Nah, ini ya. Afrika supervisornya Asia, Karibia Asia, Rusia Asia, Eropa Rusia, ya, dan seterusnya. Ya. Loh, Asianya sendiri kok nggak muncul? Nah,
Nah, nggak apa-apa. Kalau pingin hasilnya muncul berarti apa? Berarti left join. Ya, benuanya semua benua ditampilkan. Ya, tapi tidak semua benua sebagai supervisor. Jadi pertanyaannya sekalian gini ya, jika ada supervisornya. Jadi kalau artinya nggak ada, pasti ditampilkan semua dan ada kata-kata semua. Sedangkan Afrika, Asia nggak punya supervisor dan seterusnya. Ya, oke. Baik, silakan ini Anda coba sekaligus modifikasi tabel sama mengisikan datanya ya. Samakan aja dengan ini. Modifikasi tabel benua, terus mengisikan data seperti ini. Silakan saya tunggu sampai 11.07 ya, 5 menit ya, 11.07 jam saya. Sambil nunggu barangkali ada pertanyaan silakan. Maaf Pak, ini streamnya nge-freeze. Oh, jadi. Screen nge-freeze memang nggak ngapa-ngapain ya. Screen nge-freeze. Streamnya kayak nge-lag Pak dari tadi. Ya. Suara Bapak juga ya, Oh, kayak gitu. gitu. Ya. Oke, gimana? Emang repot ya. Kalau saya di rumah, koneksinya lancar karena pakai wifi. Tapi sebelahnya masjid. Ini di tempat 100 meter dari rumah saya, di luar rumah. Pakai paketan ya, pakai paketan. Agak putus-putus. Tapi nggak terganggu. Terganggu toa. Pilih mana? Pilih jauh pakai wifi ya. Masanya sudah langganan wifi, coba kontak MNC tapi koneksinya di sini penuh. Nah, terus gimana lagi? Ya udah pasang ke kampus saja. Ke kampus nggak ya? Udah terbiasa online, kan online ya. Kecuali kalau di kampus juga online nggak apa-apa. Karena kayak gini kan enak kopas, enak praktek langsung di depan komputer. Jadi ngajar di kelas langsung praktek kayak gini suka saya. Anda langsung nyoba-nyoba di SQL. Kalau di kelas kan mana megang laptop, di kelas belum tentu. Kalau ini kan pasti megang laptop semua, bisa praktekkan di SQL. Oke, lancar ya. Yang penting ini datanya kelihatan, itu kalian coba isikan sama seperti data yang saya kasih contoh. Sekaligus belajar modifikasi tabel dan isi data ya. Yang nanti praktikum atau mungkin kedepannya nanti pas kita project atau apa, atau setelah lulus, udah gampang ya, sudah biasa. Oke, silakan lanjutkan.
Oke. Mana nggak ada pertanyaan, lancar ya? Ya, baik. Sekaligus di sini sekali lagi pelajaran pembuatan alias ya. Jadi kalau umpama kita mengakses sumber data yang sama, ya, mengakses sumber data yang sama, umpama nggak dikasih alias seperti ini ya, nanti pasti akan error. Errornya kenapa? Ambigu, ya. Karena ini band nama ini punya yang mana, sumber data yang satu atau sumber data yang lain, ya. Sehingga kalau kita jalankan pasti ada pesan error ambigu, ya. Ambigu itu artinya kembar, bingung ya, artinya belum jelas dari mana sumbernya. Namanya sama sehingga belum jelas dari mana sumber yang benar. Nah itu ya, makanya perlu kita kasih alias. Oke, baik. Kemudian ini terkait sama join. Saya lihat materi dulu di PPT apakah masih ada yang ketinggalan atau enggak. Cross join, auto join. Kayaknya sudah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penggunaan nested query, ya, penggunaan nested query atau subquery. Dikatakan nested, mungkin ini sekilas saja saya tampilkan PPT ya, pakai PPT. Nested query adalah query yang bersarang, artinya query di dalam query, ya, query di dalam query. Yang mana di sini kita bisa menerapkan query di dalam query yang kita bikin. Bahkan tingkatannya nggak terbatas, ya, tingkatannya nggak terbatas. Di mana saja kita bisa menempatkan subquery. Kalau di PPT langsung saya singkat ya. Nah, bisa yang pertama setelah select, ya, setelah select, terus kurung buka dan sebagainya nanti query lagi. Kemudian setelah itu setelah from, kemudian setelah itu artinya from kan biasanya tabel. Nah itu bisa dari yang lain, dari subquery lain, select from, kurung buka, kurung tutup, select apa, nah itu. Terus bisa juga also where, ini yang sering atau pernah saya tunjukkan ya, misalnya menampilkan negara yang paling miskin, ya, GDP-nya paling rendah. Setelah tahu GDP terendah sedunia, terus kita cari tahu negara apa yang GDP-nya paling rendah. Oke. Kemudian bisa juga dalam klausa having. Yang paling sering biasanya dalam klausa where. Ya. Contoh dalam select adalah seperti ini. Nah, kalian perhatikan yang berwarna merah. Ya. Jadi ini adalah query di dalam query lainnya. Dan ini setelah select. Ya. Karena mungkin di sini nanti akan menampilkan biar tahu perbandingan antara rata-rata dengan nilai penjualan misalnya ya, atau misalnya nanti kalau di database kita luasnya dengan luas rata-rata dunia, nah misalnya begitu, nah gitu ya, bisa dibagi seperti itu ya. Itu ada di dalam select. Kemudian yang kedua di dalam query from. Nah ini ya. Nah, ini query, yang merahnya adalah subquery. Jadi select di dalam select, nah gampangnya itu ya, select di dalam select. Cuman kalau untuk kasus seperti ini perlu dikasih alias juga. Perlu dikasih alias ya. Nanti harus kasih alias A, B, C dan seterusnya sama kayak tadi. Kalau kasus ini karena di Oracle, jadi mungkin ini jalan di Oracle, tapi kalau untuk di database yang lain belum tentu bisa. Karena biasanya harus kasih alias. Sebagaimana tadi benua B, benua S ya. Jadi setelah kurung nanti dikasih alias, nanti akan ada latihan ya, ada latihan. Kemudian selanjutnya
Dan ini yang paling banyak, subquery di dalam klausa where. Subquery di dalam klausa where. Seperti ini, menampilkan data yang harganya di atas rata-rata. Ini query, terus nanti filternya hanya ditampilkan harganya di atas rata-rata, ya, karena ini query untuk mendapatkan rata-rata harga. Ya. Jadi ini paling banyak digunakan, ya. Untuk memang ini biasanya pakai filter, untuk digunakan untuk filter penyaringan data, ya. Demikian pula halnya dengan klausa having. Nah ini, ya. Ini juga bisa jadi setelah klausa having, ini juga filter tapi khusus fungsi aggregate, ya. Di dalam query ada subquery. Nah. Kemudian terkait nilai pembandingannya, ini kan ada nilai operator atau pembandingannya. Nanti ada dua macam, pembandingan biasa dan pembandingan satu nilai dan pembandingan banyak nilai. Contoh, ya, kalau misalnya pembandingan dengan single row subquery, ya seperti tadi ya, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, ya, lebih dari rata-rata luas misalnya, kurang dari GDP dunia misalnya, ya, itu adalah single row. Single row itu satu nilai, ya, karena ada satu nilai tunggal saja. Apakah ada yang nilai banyak? Ada, cuman pembandingannya bukan pakai operator. Contohnya ada seperti ini, menampilkan nama pegawai yang last name-nya adalah Smith misalnya. Nah ini, ya, ini titel sama dengan ini adalah query yang menghasilkan satu baris dan satu kolom. Ingat ya, subquery yang kayak gini-gini itu tidak boleh banyak kolom, pasti kolomnya satu. Pasti kolomnya satu, nggak boleh kolomnya banyak. Makanya ini kan cuma select title, ya, select title. Jadi nggak boleh banyak kolom, biasanya cuma satu. Dan single row itu berarti cuma satu baris. Nah itu operatornya sama dengan, lebih dari, dan sebagainya, ya. Adapun bagaimana pembandingan kalau multiple row, kalau hasilnya multiple row atau banyak baris, kolomnya tetap satu tapi barisnya banyak, kita pembandingannya dengan menggunakan in, not in, any, atau all, ya, in, not in, any, atau all. Nah, contohnya, seperti yang kemarin ya, ini waktu kita membahas filter in, ya, di mana department ID-nya sama dengan ini, atau benua yang tidak ada negaranya, ya. Kemudian, nah itu biasanya need in atau not in. Jadi pembandingannya dengan nilai yang lebih dari satu, banyak, ya. Nilai yang lebih dari satu, multiple row. Multiple row tapi ingat kolomnya single kolom, cuma single kolom. Nah itu, ya. Nah itu operatornya sekali lagi pakai apa? In, not in, any, dan all, ya. In, not in, any, dan all. Baik, sekarang kita kembali ke HDSQL, karena susahnya di sini di PowerPoint latihan, ya. Ini ada latihan tapi kelamaan karena Anda harus create table, isi data. Nanti kita pakai data kita yang sudah ada, jadi waktunya nggak habis untuk buat tabel sama mengisikan data. Ya, latihannya banyak yang terkait sama filter where. Sekaligus nanti saya kasih latihan yang mungkin bisa nambah wawasan. Dulu.
sharingnya saya ganti sharing ke Hedia sekali lagi. Nah, ya latihannya latihan subquery. Tapi tentu saja kalian bikin query-nya ini adalah sudah ada ketentuannya. Ini subquery pada where, ya. Ini subquery kalau where, jadi ada ketentuannya itu. Pertama, tampilkan negara dan ibu kotanya yang paling miskin. Jangan paling miskin, paling kaya aja. Nanti paling miskin nanti yang ada datanya tadi ya paling kaya. Waduh. Yang paling kaya. Terus yang kedua, tampilkan negara-negara yang penghasilannya di atas rata-rata penghasilan dunia. Masih pada subquery pada clause aware. Kemudian yang ketiga, tampilkan negara-negara di Asia. Tapi syaratnya subquery-nya pada from, pada clause from. Ya. Terus kemudian tampilkan negara terluas dan tersempit di dunia. Subquery pada select. Nah ini, ya. Oh ya, yang keempat ini hasilnya kolom hasilnya ya. Kolom hasil adalah negara terluas. Kolom pertama sama negara tersempit. Ingat kolomnya itu ya, jadi ke kanan bukan baris. Nah itu, ya. Baik. Ya silakan Anda coba. Mungkin kita sampai berapa ya? Tiga 30 menit aja ya, 30 menit. Ya sampai 45. Ya, 30 menit ya, 30 menitan. Jadi mungkin sampai 11 atau kelamaan ya 13. Ya, 45 aja ya. 11.45 jam saya. Terus nanti akan saya panggil secara acak untuk minta tolong dikerjakan. Ya. Khusus yang nomor 4 itu nanti gunakan select from dual. Nah, bisa gunakan ya. Select from dual itu seperti ini. Jika tidak menyertakan, kita bisa di dalam query itu bisa, kalau mama di sini ya, menampilkan tanggal sekarang, misalnya current date fungsinya ya, terus current time from 2. Ini adalah query yang kita nggak butuh menampilkan apapun dari tabel manapun. Jadi from-nya bukan from tabel. Dua ini ada semacam alias, yang penting sintaks SQL-nya itu benar. Karena habis from, kalau pakai select itu harus ada from-nya, dan setelah from harus ada tabel. Sementara kita nggak butuh informasi tabel apapun. Karena now, current date, current time, atau misalnya di perhitungan, misalnya 11 kali 15 misalnya, itu cukup langsung dieksekusi hasilnya. Nah, biasanya kita menggunakan, atau biasanya di MySQL atau di Oracle menggunakan from dual. Nah, untuk yang nomor 4 ini bisa menggunakan ini adalah subquery, di kolom yang kedua adalah subquery. Nah, gitu ya. Baik. Ini saya kopas saja di chat. Itu paling enggak sampai 11.45.
20 menitan ya, 20 menitan. Kerjakan, nanti saya panggil secara acak. Yang mana di sini rata-rata GDP negara diambil dari sini, ini sudah benar. Sehingga tinggal di filter mana yang lebih dari itu. Oke. Ya, benar ya. Aida Viko benar. Selanjutnya, Lutfia sudah selesai ya. Cepat gitu Lutfia, saya kira. Katanya, maaf Pak, baru bikin. Kayaknya benar deh ini, kayaknya benar ya. Kayaknya benar. Oke.
menampilkan negara yang lebih kaya daripada Indonesia. Ya. Benarkah? Ternyata ada 15 negara yang lebih kaya daripada Indonesia. Ternyata kita masuk 15 besar ya, 16 besar. Berarti ranking 16 dari negara yang paling kaya di dunia. Tapi ingat, ini apa namanya? Kekayaan. Bukan kekayaan ya. Bisa kekayaan ya. Tapi berbeda kalau dibandingkan dengan apa jumlah penduduk. Nah itu. Ini kan cuma GDP, gross apa produk atau apa saya lupa namanya, gross produk per belum per population ya. Ketika dibagi per populasi nanti tentunya ya anjlok ya karena populasinya Indonesia sangat banyak. Jadi ibaratnya di sini Indonesia kekayaannya hanya segelintir orang, ya tidak merata sehingga ketika dibagi dengan jumlah penduduk maka ya hancur, drop di belakang ya paling bawah termasuk paling bawah ya benar ini ya. Jadi dimulai dari itu berapa GDP Indonesia yakni 878 miliar ya 878 miliar, kemudian berarti tampilkan yang GDP-nya di atas 878 miliar yakni ya 15 negara. Nah, apakah ada model jawaban lain ya? Tapi ini karena di sini nggak ada keterangan harus tidak harus pakai klausa subquery. Tapi beneran ini benar. Sebenarnya juga bisa kalau tanpa subquery, ya bisa dengan menggunakan subquery. Tanpa subquery. Jawab ini benar, tapi kalau dikata misalnya ada jawaban yang berbeda tanpa subquery, ini mungkin bisa saya tunjukkan ya. Jadi intinya sekaligus biar bagus saya tampilkan aja GDP-nya ya, GDP ya. Jadi nanti seleknya sama ya. Kemudian secara umum ya. Terus kemudian nanti negara Indonesia, nah ini ya, on NG kode sama dengan Indonesia ya. Kode terus sebentar kayaknya nggak jadi, maaf nggak jadi sementara ini aja dulu, ini belum terbukti benar soalnya ya, saya cuma menduga ya, sementara yang gampang dulu nanti daripada salah ya, sementara ini dulu ya, benar ya Lutfia ya, benar, nanti kuatin nanti malah saya jawab lagi nanti nggak masalah nanti ya. Wes, kita ambil query yang logikanya gampang saja ya, query yang logikanya gampang ya, ini seperti ini, kita cari tahu yang Indonesia berapa, kemudian ditampilkan yang lebih dari Indonesia ya, udah ini aja yang paling gampang logikanya. Baik, selanjutnya tampilkan negara-negara di Asia. Nyatanya sudah ini, udah ya. Oke. Tampilkan negara-negara di Asia. Saya jalankan 47 negara di Asia. Betulkah? Kita lihat query-nya. Nah,
sebentar. Oh ya ini. Benar. Perhatikan soalnya. Ya, perhatikan soalnya. Yang diminta adalah subquery pada from. Ya, subquery pada from. Sementara yang Anda lakukan adalah subquery pada where, pada filter. Nah, ya. Bisa perbaiki Nathaniel? Iya, Pak. Ya, jadi pertanyaannya diperhatikan ya pada from. Ya, pada from. Ya ini memang benar, tapi ingat kali ini di from-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Selanjutnya yang terakhir sudah belum ya? Gary. Saya belum Pak, nomor 4 Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tunggu. Sekaligus pelajaran yang dari Netani untuk yang lainnya. Jadi tolong perhatikan, ingat subquery-nya pada from. Ya. Bukan berarti nanti saya, oh ini salah ya, hasilnya mungkin benar, cuman yang diminta adalah subquery pada from. Sekaligus supaya kita tahu, oh begini loh subquery pada from. Oke, itu benar, baik Nathaniel ataupun Gary. Nathaniel dibantu ya, Nathaniel. Bantu saya panggil Brian Akbar Laksana. Ada? Ada, Pak. Ya, ini dibantu. Nomor 3. Anda sudah menemukan. Yang nomor 4. Oke, yang mananya silakan. Enggak, saya Nathaniel itu nomor 3, benar nggak kalau seperti itu, Pak? Nomor 3 kenapa? Oh, Iya. kamu Brian Akbar ini. Oh, Brian Akbar nomor 3. Oke. Udah jawab nomor 3. Intinya from, oke, boleh. Ya. Pokoknya setelah from ada query-nya. Udah benar, pokoknya kita tahu nih, tinggal hasilnya aja. Benar tidak kah? Ya, sepertinya benar. Ya, benar ya. Oke. From, ini langsung tampilkan biasa.
Ya. Ya, tapi ini benar ya. Walaupun sebenarnya cuma nampilin gini, tapi benar ya. Benar. Artinya hasilnya ini sama hasilnya luar ini sama. Tapi benar kan memang pertanyaannya kan yang penting dalam from. Ya. Ya kan? Subquery sama query hasilnya sama. Tapi benar memang begitu. Ya. Jadi ini subquery. Sementara query cuma menampilkan apa? Enggak menampilkan apa-apa kecuali cuma from. Ya. Kecuali kasih alias. Ya benar. Jadi menampilkan semua basis data pada ini. Ya. Benar ya? Benar. Apa-apa. Tapi yang jelas gunanya pada subquery pada from. Boleh. Ya. Boleh. Tidak masalah. Atau mungkin sebagian ini from-nya nanti yang difilter benuanya dulu sama dengan Asia, ya. Terus kemudian direlasikan dengan yang lain, negaranya boleh, ya. Yang penting di dalam penerapan di dalam from. Jadi seperti ini misalnya ya. Saya coba ya, saya coba dulu. Misalnya from-nya ini benua Indonesia. Select INID select bintang from benua where BN nama sama dengan Asia. Ini BA, maksudnya benua Asia ya, BA benua Asia. Terus join negara on, nah sama NG BNID sama dengan BNID. NG nama, oh bukan ini berarti NG nama biasa. Karena tabel negara ya, tabel negara. Ya, sama ya. Jadi, mungkin akan lebih jelas. Jadi ini saya filter dulu, ya. Menampilkan semua benua, menampilkan benua Asia saja, ya. Terus saya kasih alias. Terus ini saya joinkan dengan negara on. Nah, ini BA, mungkin yang belum jelas. Nah, BA BNID. BA-nya ngambil dari sini tadi. Ya. Nah, ini juga boleh. Ya, ini saya hapus. Jadi biar kelihatan lebih apa ya? Lebih enggak ini kan langsung tampil. Query-nya hasilnya sama. Dan kalau ini kan subquery-nya difilter dulu benuanya Asia, ya kemudian baru direlasikan dengan negara. Nah itu, ya. Juga bisa. Artinya banyak jawaban kalau yang seperti ini ya, banyak jawaban, ya, banyak jawaban. Yang tadi salah karena subquery-nya harus dari from. Nah itu, ya. Oke. Baik, kemudian yang nomor 4 dari sudah saya pas tadi. Iya, nggak saya kopas nih. Negara terluas Andorra, negara tersempit 0. Ada ya negara tersempit, bukan 0 ya, bukan 0. Ya. Oke, langsung aja. Siapa 3 yang jawab duluan saya kasih bonus. Khusus nomor 4. Yang jawab benar duluan.
Jadi ini nanti hasilnya negara pertama Andorra, yang kedua tersempit kalau nggak salah apa ya, Vatikan City kalau nggak salah, kelas D. Karena zero, harus negaranya 0. Ya sebenarnya tinggal negara terluas, negara tersempit, tapi pakai select dual. Ini di sini nanti kolomnya subquery, sini subquery. Tinggal ganti nama judul kolom. Oke, baik, ini ada beberapa yang sudah jawab. Muhammad Afif Dwi Ardiansyah, nah, paling enggak saya kasih nilai bulannya dulu. Afif menjawab. Nah, sekarang kita cek. Ya, kayaknya benar ya, kayaknya benar dari hasilnya. Tapi ya kita lihat query-nya. Select distinct, ini kolom yang pertama. Ya, tampilkan nama, negara, yang luasnya adalah terluas. Oke, itu. Ya. Kemudian judulnya diganti negara terluas, betul. Kolom yang kedua, luasnya paling kecil. Oh ya, ini is not null ya, negara tersempit. Kan jadi yang 0 ya. Ya benar ya, Afif benar. Oke, saya kasih nilai di Excel. Kemudian selanjutnya tadi dijawab lagi Fajar Zuhri. Saya cantik dulu. Si error. Subquery return more than 1 null. Kayaknya error ya. Bisa jalan itu siapa ini? Tadi yang saya kopas nih. Fajar Zuhri bisa jalan kah? Gimana Pak? Punya Anda bisa jalan nggak? Kok saya jalankan kok error? Kalau di saya bisa jalan Pak, itu kemungkinan errornya karena yang bagian negara tersempit itu ada 2 negara yang luasnya 0 Pak. Saya cek itu ada negara Vatikan City yang 0 sama negara masa depan Pak yang luasnya 0. Oh ya, oh. Itu yang minimal ya. Ya. Jadi yang negara masa depan itu saya buat jadi modul. Oh iya ya betul. Iya. Yang kecil itu karena luasnya ada yang ada 2 ya. Yang luasnya 0 ada 2. Ya. Berarti harus benahi datanya ya. Nah, ini sekalian kalau gitu sekalian ini. Cek kita lihat dulu hasil query-nya. Oh ya, betul. Ini errornya karena kolom yang kedua itu ada 2 baris, padahal seharusnya kalau dalam select hanya 1 baris. Nah, gimana cara mengatasinya? Di dalam SQL manapun ya, SQL manapun itu biasanya kita bisa membatasi output jumlah query itu berapa baris ya. Jadi misalnya totalnya query ada 1000 baris, tapi kita cuma nampilkan cuma 1, cuma 5, cuma 10 ya. Nah, hanya saja sayangnya nggak standar ya. Misalnya kalau SQL MySQL ya, MySQL itu bentar, saya lupa ingat. Ini karena kasus khusus ya. Jadi misalnya tampilkan seluruh negara. From benua ya. Kalau nggak salah di SQL itu limit 1. Oh ya betul ya.
Kalau MySQL pakai kata kunci limit. Ya. Kalau Oracle mungkin top rows berapa misalnya 10 top rows atau apa gitu ya. Dan limit itu nanti setelah query belakang. Jadi menampilkan satu yang terakhir itu limit 1, kalau 2 terakhir berarti limit 2. Ya, 3 terakhir limit 3 dan seterusnya. Nah, ini ya. Tapi ingat ini hanya untuk di MySQL ya, MySQL. Soalnya kalau di SQL Server yang saya ingat itu, kalau SQL Server ya ini, nah ini SQL. Kalau SQL Server menampilkan top 13 dua baris itu nanti pakai top 2, top 1 ya, top 1 ini SQL Server. Adapun Oracle, maaf saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang tahu, saya akan kasih info ya, saya lupa. Kalau Oracle ya, gini nih, saya jadi ingat ya. Saya jadi ingat kita bisa pakai tool translator, SQL translator online. Nah, saya coba buka. SQL Lines. Nah, saya cari online MySQL, outputnya jadi Oracle. Nah ini ya, kalau Oracle pakai gini. Oracle. Saya nemu ini dari ini ya, translator SQL. Anda bisa juga pakai ini, SQL Lines. Ya. Untuk translate antar SQL script dari antar database ya, antar database. Ya. Kalau yang lain hampir sama, tapi ya kebetulan yang ini menampilkan satu baris teratas, MySQL pakai gini, SQL Server pakai ini saya ingat benar karena saya dulu ya SIM akademik pakai SQL Server, pakai top-topan. Nah, sementara Oracle baru nemu, saya langsung dari ini ya, dari website ini, saya kopas ini ya, MySQL, nanti outputnya di Oracle jadi gini. Select bintang, from benua, next satu rows only. Sehingga di sini punya teman Anda kalau memang ingin bisa jalan, ya ambil aja salah satu negara yang tersempit. Ya, jadi tadi ini kan ada 2, ya. Kita cuma ingin nampilkan satu saja. Berarti ya ini aja. Kalau MySQL limit 1. Nah, cuma perhatikan, ya. Sehingga kalau demikian ini bisa dijalankan. Ya, gitu ya. Ini tambahan pengetahuan ya, karena ini tidak juga di kelas ini. Maksudnya ya di materi juga nggak ada. Tapi ini kadang-kadang penting, ya. Bagaimana cara menampilkan hasil query hanya beberapa jumlah tertentu saja. Misalnya top 3, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 yang juara kelas. Nah, itu kan berarti nanti limit 3, top 3, next 3, nah gitu kan ya. Tampilkan 10 besar. Nah, ini di PPT nggak ada, tapi
Ya untung saya pernah ngerjain gini-gini, jadi nah ini saya kasih tahu pada kalian ya. Jadi untuk membatasi hasil query berapa baris, terutama kalau misalnya biasanya dibuat gini atau mungkin rankingan ya, tampilkan 10 besar yang nilai tertinggi dengan cara ini pakai limit-limit ya. Oke. Sekaligus Anda bisa mentranslate kalau misalnya suatu saat ganti database bisa pakai website ini ya, translator untuk mentranslate. Jangan khawatir hanya kasus ini saja kok. Kasus yang lain rata-rata sama persis. Jadi misalnya join atau apa itu sama persis. Ya. Karena ini bukan bahasa SQL standar ya. Makanya nggak ada di materi. Karena limit, top, atau fetch ini bukan bahasa SQL standar, tapi sudah spesifik di masing-masing DBMS. Ya. Oke, ini dari tambahan pengetahuan buat kalian. Kemudian dari Fajar, benar ya Fajar. Cuma tambahan ya, karena data saja. Selanjutnya Nuzul Labatoni. Oh ini ada pakai limit ya, udah benar ini ya. Ini baru saja saya menyampaikan ya, kita sudah limit sama Nuzul Labatoni. Tapi kayaknya sudah jawab dulu sebelum saya jelasin ya. Ya, jadi insya Allah saya percaya benar ya. Nuzul Labatoni. Jadi ini jawabannya ya. Saya kopas semuanya. Nanti Anda taruh file text atau apa terserah supaya sebagai pembelajaran buat kalian ya. Sambil sekalian siapa barangkali ada pertanyaan silakan. Ya, saya kopas di chat semua jawabannya atau semua teksnya ya. Karena saya nggak tahu gimana cara akses file di sini, wis langsung aja kopas. Kalian kopas di file teks untuk jadi pelajaran catatan ya, catatan di perkuliahan ini. Yang pekan lalu maaf lupa. Oke, materi kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baris. Oh iya, khusus untuk apa? Khusus untuk MySQL, tadi saya pakai dual gitu ya. Tidak ada dualnya nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya ini saya eksekusi, ya. Khusus MySQL cuman gini doang bisa ya. Cuman, nah, sudah bisa. Gimana nanti di SQL Server? Kayak gini nih. Saya coba translate Saya lupa ingat soalnya. SQL Server. Microsoft SQL Server. Oh iya, sama. Sorry. SQL Server. Oh iya, sama ya. Kalau SQL Server nggak pakai from 2 langsung ya. Terutama SQL Server yang terakhir. Oke, ya. Jadi dual itu kayaknya ada di MySQL sama di
Oracle. Ya, jadi alias jual cuma di SQL atau Oracle. Kalau jadi misalnya teman Anda tadi nggak pakai dual-dualan ini ya misalnya ya. Bisa nggak? Ya, bisa. Ya. Tapi siapa tahu mau ganti ke Oracle karena ya nggak usah, nggak apa-apa. Apa pakai dual nggak apa-apa ya. Nah itu. Khusus ini kasus khusus memang kasus khusus. Tapi kalau query-query yang lainnya, materi-materi query yang ada di kuliah kita itu sebagian besar bisa jalan kecuali yang khusus-khusus tadi ya. Kalau dikata misalnya nggak jalan ya nanti ya pakai tool yang saya tunjukkan tadi aja. Gimana kalau ditranslate ke dari MySQL ke SQL Server atau ke Oracle atau sebaliknya, nah pakai tools yang saya tunjukkan tadi. Ini dua yang saya temukan ya, translator. Baik, apa ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Kalau nggak ada, kayaknya sudah menguasai semua ini ya. Amin. Insya Allah sudah siap praktikum dan lulus semua ini ya. Praktikumnya. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Pak, maaf, saya mau tanya. Oh ya, oke. Di basis data itu praktikumnya ada berapa ya, Pak? Praktikumnya kalau nggak salah 3 atau 4 saya lupa. Tapi ada yang digabung ya, ada yang digabung. Karena ya gara-gara waktunya apa namanya, banyak libur dan sebagainya ya. Terus keterbatasan ini ya, keterbatasan waktunya juga. 3 kalau nggak 4 kalau nggak salah. Kalau saya ngikut dari koordinatornya kayak bukan saya terbaik tapi koordinasinya itu kayak masih ada 2 praktikum lagi, mepet-mepet ya. Praktikum selanjutnya kalau nggak salah ya ini join sama nested query. Materinya digabung 2 praktikum terpaksa. Pokoknya berapapun jumlah praktikum, selama kalian siap materinya nggak masalah kan? Ya. Oke? Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.